Dia cerita dari teman-teman di sekolahnya ada berapa ratus orang yang ikut seleksi, terus yang terpilih mewakili sekolah untuk seleksi kabupaten. Itu dia cerita semua sampai dia seleksi nasional. Itu dia cerita semua. Setelah dia medical check up, ada satu yang belum yang lupa dilingkar oleh pihak rumah sakit. Tiba-tiba orang dari entah dari provinsi atau dari BPIP yang telepon bilang itu harus di medical ulang di sini. Kami cek 175.000. Jujur posisi saat itu kami tidak pegang uang sama sekali. Malamnya April bilang, Mama besok ini terakhir sudah saya harus kirim foto kirim ini hasilnya. Eh, Biar sudah Mama jual Mama punya kompor saja. Tuhan, di mana saya dapat uang ini? Mudah-mudahan sebentar orang beli memang ini comfort. Saya terus menyemangati dia. Dia tidak ada berkecil hati sama sekali. Saya hanya bilang sudah pasti ada jalan dari Tuhan. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, sebentar lagi kita akan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yakni pada 17 Agustus nanti. Seperti kita ketahui bahwa dalam perayaan Hari Kemerdekaan digelar upacara bendera yang dilakukan oleh Paskibra atau pasukan pengibar bendera. Anggota Paskibra ini merupakan siswa-siswi SMA SMK sederajat yang terpilih melalui rangkaian proses yang panjang. Terlebih untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka di tingkat nasional, mengibarkan bendera di Istana Negara di hadapan Presiden Republik Indonesia. Meski melalui seleksi ketat, namun semua orang yang memenuhi persyaratan bisa menjadi Paskibraka, terlepas dari status ekonomi, suku, ras, budaya, dan sebagainya. Asalkan memiliki kedisiplinan, semangat, dan nasionalisme yang tinggi. Salah satunya Paulus Gregorius Afrizal, anak seorang penjual jagung bakar di Maumere, Nusa Tenggara Timur yang lolos menjadi Paskibraka Nasional 2025. Kita akan mendengar langsung kisahnya, sudah tersambung bersama Ibunda Afris, ya Ibu Magdalena Yuliana. Halo, apa kabar Ibu Yuli? Baik, kabar Baik, baik. sebelumnya saya ucapkan selamat ya Bu atas terpilihnya Afris sebagai anggota Paskibraka Nasional 2025. Tentunya ini sebuah kebanggaan tersendiri ya bagi Ibu dan keluarga ya Bu ya. Ya, Baik, berarti memang Gregorius Afrizal ini dipanggil Afris atau Afril, Bu, biasanya ya? April, April. Baik, Bu. Ya. Baik, apa respon Ibu saat pertama kali mendengar kabar bahwa Afril ini terpilih sebagai Paskibraka Nasional, Bu? Em, Senang, hanya waktu itu memang saya tidak menyangka bahwa dia bisa lolos sampai nasional. Karena jujur kami tidak pernah bermimpi untuk dia bisa sampai di nasional. Sampai di provinsi saja saya dengan dia bilang puji Tuhan. Jadi tidak menyangka lah bahwa dia sudah bisa lolos di nasional. Oke, bisa diceritakan nggak Bu bagaimana momen pas tahu pertama kali kabar tersebut? Kabar itu datang dari Afril langsung atau gimana Bu? Ya, waktu itu kan saya dengan dia sementara kami sama-sama di Kupang. Uh, terus waktu itu saya dengan dia sementara masak mau makan siang. Uh, Dia kasih tahu saya bilang, Mama sebentar jam 12 mau pengumuman tentang siapa yang lolos toh. Terus sekitar jam 12 kurang 15 menit dia kasih tahu lagi bilang Mama ditunda sampai dengan jam 6 sore waktu waktu sini toh. Ya, habis itu sudah dia bilang Mama boleh tidak saya dengar pengumumannya itu nanti di tempat adorasi di Bunda Maria. Dia ngomong begitu. Terus saya bilang iya tidak apa-apa. Dia bilang terus dia langsung mengerjakan semua pekerjaan rumah seperti cuci pakaian segala macam dia bereskan. Pokoknya semua pekerjaan rumah, masak, apa nih pokoknya semua pekerjaan rumah dia selesaikan terus dia bilang Mama sekitar jam setengah lima dia bilang Mama saya pergi sudah ya mau pergi dengar itu apa pengumumannya ya
Terus sekitar jam 6 lewat lewat berapa menit begitu dia telepon bilang Mama saya yang lolos. Eh, saya masih tidak percaya toh. Saya bilang, "Oh, dengar baik-baik dulu, dengar baik-baik dulu. Mungkin salah salah nama apa tidak, Mama. Mereka sebut Paulus. Jadi eh, yang ikut verifikasi itu, yang nama Paulus itu hanya saya sendiri." Dia bilang begitu. Mm-mm. Ya, baru saya bilang, saya masih tidak percaya. Saya bilang, sabar, kamu dengar baik-baik dulu. Pokoknya saya sampai 2 3 kali saya omong bilang, sabar, dengar baik-baik dulu. Takutnya salah. Nanti kita sudah senang, tahu-taunya salah atau maksudnya salah. Mungkin namanya orang lain. Dia bilang, tidak, Mama. Mama coba ini. Jadi dia kirim itu linknya untuk saya nonton toh. Dia kirimkan saya potongan videonya karena saya tidak bisa buka link kan. Saya tidak mengerti hal-hal yang begitu. Ya. Dia kirimkan saya potongan videonya, baru saya bilang puji Tuhan. Langsung saya di situ sujud syukur. Saya bilang terima kasih Mama Bunda, Tuhan Yesus sudah, maksudnya doa kami selama ini akhirnya terwujud. Oke, oke Bu, sebelumnya bisa diceritakan aktivitas Anda maupun keseharian Anda bersama Afril seperti apa, Bu? Em, saya ibu rumah tangga. Yang saya pada untuk hidup sehari-hari, saya jual bakso tusuk nih dengan jagung bakar. Oke, Ya, eh, ya pagi saya antar habis mereka ke sekolah. Ada 4 orang yang sekolah, 5 orang yang sudah bersekolah tapi satu tinggal dengan neneknya. Jadi setelah pagi saya antar mereka ke sekolah, saya sudah mulai dengan aktivitas saya membuat bakso tusuk itu pentol. Terus kadang-kadang kalau juga ojek. oke. Ya. Untuk Afril sendiri bagaimana, Bu? Apakah ikut membantu pekerjaan Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bagaimana? Ya, selain dia membantu saya di rumah, dia juga membantu saya mencari, maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari di rumah toh. Ya, kadang dia kadang ojek, ya sepulang sekolah dia ojek. Eh, dia di kalau malam minggu dia jualan jagung bakar. Oke, untuk di sekolah sendiri bagaimana, Bu Afril? Apakah dia juga aktif baik di akademis maupun non-akademis? Iya, dia aktif sekali dia. Pokoknya apa saja yang itu tentang sekolah, itu dia aktif dan dia sangat disiplin. Oke, nah berarti Afril ini terpilih untuk mewakili sekolah. Bagaimana, Bu, prosesnya? Mungkin apakah Afril bercerita, Bu? Iya, Afril dengan adik-adiknya itu apapun yang terjadi di luar rumah itu mereka selalu pulang selalu cerita ke saya. Jadi ya mulai dari dia seleksi di sekolah itu dia pokoknya apa saja yang terjadi di luar rumah itu pulangnya mereka semua pasti cerita ke saya termasuk masalah Afril yang ikut seleksi paskibraka dari tingkat sekolah. Afril yang mengajukan diri atau memang ada rekomendasi dari guru untuk Afril ikut seleksi ini, Bu? Tidak, dia memang sendiri yang mau. Oke, tapi memang Afril sendiri mengikuti ekskul paskibraka di sekolahnya atau bagaimana, Bu? Tidak, dia tidak ikut itu eskul paskibraka. Dia ikut eskul ini bahasa Jerman dengan apa karate. Oke, berarti untuk belajar baris berbarisnya sendiri bagaimana, Bu Afril? Itu saya kurang tahu ya kalau masalah itu. Saya tidak terlalu tahu masalah yang baris berbarisnya itu. Yang saya tahu setiap hari Sabtu itu kan mereka eskulnya bahasa Jerman. Terus setiap sore, setiap hari dalam apa setelah pulang sekolah dia istirahat di rumah sebentar, terus dia eh, menyelesaikan pekerjaan rumah seperti masak, beres rumah itu itu baru dia pergi karate. Ini bagaimana, Bu? Apakah memang diajarkan atau dilatih di sekolah atau bagaimana, Bu, mungkin? Iya, sejak dia terpilih untuk ikut seleksi kabupaten itu terpilih, maksudnya dari antara teman-temannya di sekolah itu dia rutin, apa rajin sekali dia pergi untuk latihan PBB. Dalam seminggu berapa kali, Bu, Afril berlatih? Itu hampir setiap hari. Kalau untuk PBB, ya hampir setiap hari. Oke, nah mungkin Afril bercerita nggak, Bu, bagaimana saingannya dari tingkat sekolah, kemudian kabupaten, provinsi, sampai akhirnya nasional, nasional, Bu? Iya, dia cerita.
Dia cerita dari teman-teman di sekolahnya ada berapa ratus orang yang ikut seleksi, terus yang terpilih mewakili sekolah untuk seleksi kabupaten. Itu dia cerita semua sampai dia seleksi nasional. Itu dia cerita semua. Oke, nah Ibu, Anda ini kan memiliki usaha jagung bakar ya Bu ya, berarti Afril selalu ikut membantu untuk menjual jagung bakar ini? Ya, bukan bukan hanya membantu Ibu, memang dia yang menjual. Eh, Oh oke, nah berarti ya. setelah Afril diklat ya Bu ya, atau dikarantina, berarti untuk usaha jagung bakarnya sendiri bagaimana Bu? eh, Setelah dia jalan ke Jakarta, jadi yang jualan di saya dengan adiknya yang nomor dua. Oke, Ya. kemudian bagaimana dengan prestasi akademiknya Bu? Tadi kan aktif ekskul bahasa Jerman, kemudian juga karate, untuk akademiknya bagaimana Bu? Ya, dia tergolong anak pintar juga di sekolahnya. Ya, untuk SMA-nya ini dia peringkat 5. Oke, berarti masuk 5 besar ya Bu ya? Iya, Eh, iya. Ibu, apakah ada tantangan atau kendala, Bu? Dan bagaimana Anda dan Afril mengatasinya saat proses seleksi menjadi paskibraka nasional ini? Banyak. Oke, boleh diceritakan, Bu? Ya, eh, pertama yang dia kasih tahu bilang bahwa dia mama saya lolos untuk seleksi nasional setelah lolos yang provinsi toh. Terus saya bingung nanti biayanya kan saya tidak tahu saya tidak paham masalah ini toh jadi eh, saya bingung nanti biayanya dia ke sana itu dari mana. Terus dia kasih tahu bilang Mama nanti dari Kesbangpol Kabupaten Sika bilang itu Mama nanti sudah ada yang mengurus itu semua. Jadi ya satu kali dia pergi yang mau seleksi nasional ini kan seleksi habis dia verifikasi toh. Jadi pas mau seleksi nasional waktu itu dia pulang dulu setelah di Kupang dia kembali ke Momere. Dia kembali ke Momere. Jadi ada satu itu yang setelah dia medical check up ada satu yang belum yang lupa dilingkar oleh pihak rumah sakit. Oke. Ya, jadi saat itu tiba-tiba orang dari entah dari provinsi atau dari BPIP yang telepon bilang itu harus di medical ulang di sini. Di Maumere sini supaya bisa difoto kirim ke sana. Jadi akhirnya kami cek ini berapa biayanya untuk medical yang ini yang lupa satu tadi yang lupa dilingkar tadi. Kami cek 175.000. Jadi jujur posisi saat itu kami tidak pegang uang sama sekali. Jadi saya bingung. Baru pas malamnya April bilang, Mama besok ini terakhir sudah saya harus kirim foto kirim ini hasilnya. Jadi malam itu saya bilang, kita tidak punya lagi apa-apa yang bisa kita jual. Jadi saya omong di anak saya bilang, "Eh, biar sudah Mama jual, Mama punya kompor saja." Iya, akhirnya besok pagi kan mereka SMA Frater ini kan jam 6.30, jam 6.45 kan sudah gerbang sudah tutup. Jadi ya waktu itu saya antar dia sekitar jam 6.20 saya antar dia saya bilang eh, pas dia turun dari motor dia bilang Mama bagaimana sebentar saya hanya bilang sudah pokoknya pulang sekolah kamu sudah kita sudah pergi medical check up. Ya, terus eh, saya di jalan setelah saya kasih turun dia, saya di jalan berpikir bahwa, Tuhan, gimana saya dapat uang ini? Mudah-mudahan sebentar orang beli memang ini komfort. Akhirnya, ya, kemudian saya coba pergi di teman saya. Saya kasih tahu keluh kesah saya bilang saya mau jual komfor. Tapi saya jualnya untuk keperluan ini. Saya jelaskan begitu. Akhirnya dia langsung bilang, sudah ini bawa dulu uangnya sebentar. Eh, yang penting anak itu medikal dulu, sebentar baru ini kamu antar komfornya juga tidak apa-apa. Hanya
Pas April, saya jemput April pulang sekolah, dia dia tanya, Mama, orang sudah beli kah kompor? Saya jawab, iya sudah. Ini kita langsung pergi medical check up sudah. Perjuangan seorang ibu untuk kesuksesan anaknya. Kemudian bagaimana Bu setelah itu? Apakah ada tantangan lagi yang mungkin terjadi? Iya, waktu itu kami mau mau ini mau berangkat ke Kupang sudah. Kami bingung, kami tidak punya biaya. Ya, kami tidak punya biaya. Kami untuk Kes Bangpol Kabupaten Sika ada kasih kami uang 500.000. Ya, sementara uang 500.000 itu tidak cukup untuk ini, untuk kami berangkat ke Kupang. Karena Aprilnya harus naik naik kapalnya dari Larantuka. Sementara dari Maumere ke Larantuka, April harus naik bis. Ya, jadi uang 500 itu tidak cukup untuk April sampai ke Kupang. Jadi saat itu saya balik lagi ke rumah. Saya pinjam uangnya orang. Habis itu saya gade lagi April punya ade punya HP itu. Yang penting kami bisa sampai Kupang dulu. Ya, Baik, begitu. luar biasa sekali perjuangannya Bu ya. Tapi dari Afrilnya sendiri apakah mungkin sempat berkecil hati atau mungkin sempat ingin berhenti tengah jalan gitu karena melihat kondisi ekonomi dari keluarga bagaimana Bu? Tidak, dia tidak sama sekali. Kami juga saya 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 terus menyemangati dia. Dia tidak ada berkecil hati sama sekali. Saya hanya bilang sudah pasti ada jalan dari Tuhan. Kalau memang ini kita nanti sampai buntu, saya omong di dia, kita masih punya rumah. Kita masih punya rumah. Mama rela biar rumah ini harus digade, harus di ini pokoknya intinya kamu berangkat dulu. Baik, setelah lolos menjadi paskibraka nasional ini sendiri Bu, apakah ada mungkin bantuan dari pihak sekolah ataupun dari pemerintah daerah Bu? Ada. Dari pihak sekolah, dari Kesbangpol, dari Pemda, ada. Nah, akhirnya bisa mungkin menutupi kebutuhan dari Afril untuk menjalani diklat ya Bu ya? Iya, puji Tuhan dari uang-uang itu bisa beli kebutuhannya dia seperti sepatu, batik, apa, koper, semua bisa. Baik. Ya. Baik, Ibu kan sekarang Afril tengah menjalani diklat ya Bu ya di Jakarta. Bagaimana komunikasinya dengan Afril Bu? Nah, terakhir kami komunikasi tanggal 14 Juli itu. Setelah itu HP-nya dikumpul. Oke, tapi Bu kalau misalkan Ibu kangen dengan Afril, biasanya Ibu ngapain Bu nih? Saya buka TikTok, lihat video-video ini anak-anak paskibraka. Oke. Ya. Baik Bu, untuk cita-cita Afril sendiri memangnya apa sih Bu? Eh, Jujur, kalau sebelumnya kami tidak berani punya cita-cita, tidak berani karena memang keadaannya kami yang ya kami dengan segala keterbatasan kami, jadi kami tidak punya cita-cita sama sekali. Sebelumnya eh, saya hanya saya menyekolahkan anak-anak saya tidak ada tujuan nanti setelah kamu lulus, setelah kamu tamat SMA, nanti kamu ikut ini tidak ada. Itu istilahnya kami tidak berani bermimpi. Ya, Eh, pesan saya ke mereka setelah tamat SMA, sebelum Paskibraka Nasional ini, saya hanya bilang biar kamu sampai tamat SMA, supaya setelah kamu tamat SMA pegang ijazah SMA, kamu bisa paling tidak cari satu piring nasi untuk diri kamu sendiri. Baik, berarti Afril sendiri tidak pernah atau mungkin tidak menyampaikan ya Bu ya, cita-citanya Iya. kepada Ibu ya? Iya, sebelum ikut Paskibraka memang dia tidak pernah menyampaikan bahwa dia mama saya kepingin jadi ini tidak. Tapi setelah dia ikut Paskibraka, dia dia s- baru dia berani omong ke saya bahwa mama besok lusa saya kepingin jadi polisi atau masuk di Akpol. Baik, luar biasa. Tapi Bu, dari Ibu sendiri apa harapan untuk Afril ke depannya setelah menjadi Paskibraka Nasional 2025 ini?
Ya, em, harapan saya semoga dia, maksudnya pemerintah bisa bisa melihat, karena jujur kami, saya dan anak-anak saya hidup dalam banyak keterbatasan. Ya, jadi saya sangat berharap, maksudnya pemerintah bisa bantu saya dan anak-anak saya karena ijazah SMP-nya saja saya belum bisa ambil. Dan harapan saya ke Afril, dia menyelesaikan tugasnya jadi paskibraka nasional dengan baik. Ya, dia Ya, jaga kesehatannya. semoga harapan-harapan dari keluarga dan juga tentunya dari Afril dan Ibu sendiri bisa terwujud ya Bu ya, dan semoga setelah selesai menjalankan tugasnya sebagai Paskibraka Nasional ini, Afril bisa menjadi kebanggaan keluarga, bisa meraih cita-citanya menjadi polisi dan juga bisa membantu keluarga tentunya ya Bu ya. Amin. Makasih banyak Ibu Yuli sudah berbagi cerita soal anaknya yang terpilih menjadi Paskibraka Nasional 2025. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi pemuda-pemudi di luar sana bahwa tidak ada yang menjadi penghalang untuk meraih prestasi. Terima kasih banyak Ibu Yuli, sehat selalu. Terima kasih. Ya, Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan konten menarik lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.